Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coba Islam. Selamat datang di episode ke-6 dari kisah Nabi Muhammad SAW. Jika Anda baru saja menyaksikan video ini, sangat disarankan untuk menonton episode 1 hingga 5 terlebih dahulu. Hal ini penting agar Anda dapat memahami alur cerita secara utuh dan menghindari kesalahpahaman. Setiap detail dalam perjalanan Rasulullah memiliki makna yang mendalam dan penuh inspirasi. Sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama melantunkan salawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan memberikan like, subscribe dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah kegelapan malam yang dipenuhi kesedihan, Rasulullah berada dalam suasana hati yang berat. Tahun-tahun sebelumnya telah meninggalkan luka mendalam bagi beliau. Wafatnya Abu Talib, pelindung setia, dan Khadijah, istri tercinta, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Tekanan dari kaum Quraisy semakin tak tertahankan. Rasulullah merasa sendirian di tengah kebencian yang terus meningkat. Namun Allah yang Maha Penyayang, di tengah keputusasaan itu, memberikan hiburan dan penghiburan yang luar biasa. Sebuah perjalanan keimanan yang menegaskan kekuasaannya. Sebuah perjalanan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu peristiwa Isra Miraj. Malam itu, angin gurun bertiup lembut, membawa keheningan yang melingkupi Masjidil Haram. Rasulullah duduk di dekat Ka'bah, tempat yang menjadi saksi doa-doanya yang penuh harapan. Hatinya yang dipenuhi kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, kini mencari pelipur dari Allah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba cahaya terang, namun lembut memenuhi malam. Malaikat Jibril turun dengan keanggunan, membawa kabar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Wahai Rasulullah, malam ini engkau akan menjalani perjalanan agung yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya, kata Jibril dengan suara penuh kasih. Rasulullah memandang Jibril dengan penuh rasa ingin tahu. "Kemana aku akan pergi, wahai Jibril?" Tanyanya suaranya penuh keheningan tetapi syarat dengan harapan. Jibril tersenyum, menjawab lembut, "Engkau akan diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sana, engkau akan miraj menuju langit untuk menemui Tuhan." Jibril lalu membawa seekor burak, makhluk yang berwarna putih bercahaya, tubuhnya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Burak tampak berkilauan seperti mutiara, dan setiap langkahnya dapat menempuh jarak sejauh pandangan mata. Rasulullah mendekati burak, dan makhluk itu seolah-olah merasa terhormat karena akan membawa manusia pilihan Allah. Namun ketika Rasulullah mencoba menaikinya, burak sedikit gelisah. Jibril menenangkannya dengan berkata, "Wahai burak, tidakkah engkau malu? Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada dia yang akan engkau bawa." Mendengar itu, burak tunduk dalam penghormatan. Rasulullah menaikinya dan dengan izin Allah burak mulai melaju. Dalam sekejap, beliau melintasi kegelapan malam. Angin lembut menyentuh wajah Rasulullah, membawa ketenangan di tengah perjalanan yang penuh keajaiban. Sesampainya di Masjidil Aqsa, burak yang membawa Rasulullah melambatkan langkahnya. Keheningan malam yang suci seolah menyelimuti tempat itu, diiringi dengan cahaya lembut yang memancar dari setiap sudut. Rasulullah turun dari burak, dan Jibril dengan tenang mengikat makhluk istimewa itu. Di lingkaran pintu masjid, tempat hewan-hewan tunggangan para nabi terdahulu juga pernah diikat. Saat Rasulullah melangkah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, suasana tiba-tiba berubah. Masjid yang suci itu mendadak dipenuhi oleh cahaya yang luar biasa. Rasulullah dikejutkan oleh pemandangan para nabi terdahulu yang telah berkumpul di sana. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak nabi lainnya berdiri dengan wajah bercahaya, penuh rasa hormat. Hati Rasulullah bergetar hebat. Beliau merasa kecil di hadapan mereka yang telah mendahulunya dalam menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Jibril menatap Rasulullah dengan penuh kasih dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkaulah pemimpin mereka,
pimpinlah salat." Rasulullah terdiam sejenak, merasa rendah hati di hadapan para nabi yang begitu agung. Namun Jibril mengisyaratkan bahwa inilah kehendak Allah. Dengan langkah mantap, Rasulullah maju ke depan. Para nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia berdiri berbaris rapi di belakang beliau. "Allahu Akbar," seru Rasulullah, memulai salat yang penuh khidmat. Para nabi mengikuti setiap gerakan beliau dengan penuh rasa hormat. Dalam keheningan malam itu, doa-doa mengalir ke langit, menyatukan seluruh risalah tauhid dari masa ke masa. Usai salat, suasana terasa begitu hangat. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi mendekati Rasulullah. Dengan senyum penuh cinta, beliau merangkul Rasulullah dan berkata lembut, "Engkau adalah penerus ajaran tauhid ini. Wahai cucuku, teguhkan hatimu. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalan Allah." Air mata mengalir di pipi Rasulullah mendengar dukungan dari nenek moyangnya itu. Beliau menjawab dengan suara yang hampir bergetar, "Terima kasih, wahai bapakku. Doa dan penghiburanmu adalah kekuatan bagi diriku." Nabi Musa, dengan karakternya yang kuat dan tegas, mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Perjuanganmu berat, wahai Muhammad. Tetapi ingatlah, umatmu akan menjadi umat yang luar biasa. Jangan pernah gentar meskipun rintangan di depan begitu besar." Rasulullah menatap Nabi Musa dengan rasa hormat yang mendalam. "Semangat dan keberanianmu menjadi teladan bagiku, wahai Nabi Allah," ujar beliau. Kemudian, Nabi Isa, yang dikenal karena kelembutannya, melangkah mendekat, wajahnya penuh dengan kedamaian. "Berbahagialah, wahai Muhammad," kata Nabi Isa. "Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Umat manusia akan mengenal kasih sayang Allah melalui dirimu." Kata-kata itu menghujam hati Rasulullah. Seperti embun yang menyejukkan dahaga, beliau menjawab dengan suara penuh syukur, "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan kalian semua." Dukungan ini adalah penghiburan bagi diriku yang sedang rapuh. Kehadiran para nabi tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengingatkan Rasulullah akan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Kata-kata mereka menjadi lentera yang menerangi jalannya, terutama di tengah kesulitan yang beliau alami. Saat Rasulullah bersiap melanjutkan perjalanan Miraj ke langit, Jibril berkata dengan suara yang penuh kelembutan, "Perjalananmu belum selesai, wahai Rasulullah. Apa yang engkau lihat di sini hanyalah awal dari keajaiban yang Allah siapkan untukmu." Rasulullah menatap ke langit malam yang luas, hatinya dipenuhi rasa syukur dan keberanian. Perjalanan spiritual ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menguatkan iman umatnya. Pertemuan Rasulullah dengan para nabi di Masjidil Aqsa adalah simbol dari kesatuan risalah tauhid. Setiap nabi membawa pesan yang sama, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesesatan. Dengan menjadi imam bagi para nabi, Rasulullah dikukuhkan sebagai penutup para nabi dan pembawa risalah yang sempurna. Malam itu, bukan hanya langit yang menyaksikan perjalanan agung Rasulullah, tetapi juga hati umat manusia yang akan terinspirasi oleh keteguhan, cinta dan kasih sayang beliau kepada seluruh umatnya. Maka setiap langkah Rasulullah setelah malam itu bukan lagi sekadar langkah seorang nabi, tetapi langkah seorang pemimpin umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah telah menguatkan hatinya melalui kehadiran para nabi, dan beliau siap melanjutkan perjuangannya demi cahaya Islam yang menerangi dunia. Setelah pertemuan agung di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit bersama Jibril. Perasaan haru dan kekaguman menyelimuti hati beliau. Setiap langkah perjalanan ini menjadi saksi atas kebesaran Allah yang tak terhingga. Ketika Rasulullah mendekati langit pertama, Jibril mengetuk pintunya dengan penuh hormat. Sebuah suara bertanya, "Siapa itu?" "Ini Jibril," jawab Jibril dengan lembut. "Dan bersamaku adalah Muhammad, utusan Allah." "Apakah dia telah diutus?" tanya suara tersebut. "Benar, dia telah diutus," jawab Jibril. Pintu langit terbuka dengan penuh kemegahan. Rasulullah melihat Nabi Adam berdiri di sana. Wajahnya bersinar terang, penuh kasih seperti seorang ayah yang menyambut anak yang dirindukannya. Nabi Adam tersenyum dan dengan penuh kehangatan berkata,
"Selamat datang, wahai anak yang saleh, wahai Nabi yang saleh." Rasulullah mendekati Nabi Adam dan menyampaikan salam kepadanya. Nabi Adam membalas dengan penuh cinta dan doa, "Engkau adalah pemimpin umat manusia yang terakhir, penutup para nabi. Perjuanganmu akan menjadi mercusuar bagi umat ini. Sampaikan salamku kepada umatmu." Rasulullah merasa haru. Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi hatinya juga dipenuhi keberanian. Setelah meninggalkan langit pertama, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Sama seperti sebelumnya, Jibril mengetuk pintu langit dan dialog yang serupa terjadi sebelum pintu langit terbuka. Di sana, Rasulullah disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua nabi yang dikenal karena kelembutan dan keteguhan iman mereka. Nabi Isa mendekati Rasulullah dengan wajah bercahaya. "Selamat datang, wahai saudaraku yang saleh, wahai Nabi yang membawa rahmat," kata Nabi Isa dengan lembut. Nabi Yahya, yang dikenal karena kesalihannya sejak kecil, menambahkan, "Umatmu akan menjadi umat yang penuh berkah. Tetaplah teguh, wahai Rasulullah." Rasulullah merasakan kedamaian yang luar biasa. Dari pertemuan ini, para nabi tidak hanya menyambut beliau, tetapi juga memberikan kekuatan dengan doa-doa mereka. Di setiap lapisan langit yang dilalui, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang menyampaikan doa dan pesan mendalam. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga yang menyambutnya dengan penuh kehangatan dan berkata, "Kejujuran dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi setiap cobaan." Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang dikenal sebagai sosok yang tekun dalam beribadah dan taat kepada Allah. Nabi Idris berkata, "Amalan yang terbaik adalah yang dilakukan dengan konsistensi. Sampaikan kepada umatmu agar selalu menjaga amal mereka." Selanjutnya, di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, diikuti oleh pertemuan dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa berbicara dengan penuh semangat, "Perjuanganmu akan sangat menantang, tetapi Allah senantiasa bersamamu. Umatmu akan menjadi contoh bagi umat lainnya." Di langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat yang terletak di langit. Nabi Ibrahim menyambutnya dengan senyum dan berkata, "Engkau adalah penerus dari risalah tauhid ini. Sampaikan salamku kepada umatmu dan katakan kepada mereka untuk menjaga salat dan tauhid." Akhirnya Rasulullah tiba di Sidratul Muntaha, sebuah lokasi yang tidak dapat diakses oleh makhluk biasa. Pohon Sidratul Muntaha berdiri megah dengan keindahan yang tak terbayangkan. Daun-daunnya seukuran telinga gajah dan buah-buahannya berkilau seperti bintang di malam hari. Akar-akarnya menjulang hingga ke bawah Arsyullah. Rasulullah mengagumi keindahan tersebut dengan takjub, sampai beliau tidak bisa menahan air mata. Di tempat itu, beliau merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Semua beban yang selama ini beliau pikul tampak sirna, digantikan oleh kasih sayang dan ketenangan yang mendalam. Jibril kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melangkah lebih jauh dari sini. Ini adalah batasanku. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu." Rasulullah melanjutkan langkahnya sendiri. Dalam keheningan yang suci, Allah memberikan wahyu yang agung. Perintah salat 50 waktu dalam sehari diterima oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, di mana suara yang penuh kasih dari Allah menyambutnya. Dalam suasana yang suci dan penuh keagungan, Allah memerintahkan sesuatu yang akan menjadi tonggak utama dalam kehidupan umat Islam. "Wahai Muhammad," firman Allah, "Aku memerintahkan umatmu untuk mendirikan salat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam." Rasulullah mendengar perintah ini dengan penuh rasa syukur dan khusyuk. Beliau mengangguk menerima perintah tersebut tanpa keraguan. "Aku menerima perintah ini, ya Allah," ujar Rasulullah dengan suara yang penuh keikhlasan. Dalam perjalanan kembali, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa yang telah melalui banyak pengalaman bersama umatnya menatap Rasulullah dengan penuh perhatian. "Wahai Muhammad," tanya Nabi Musa, "apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Rasulullah menjawab dengan jujur, "Allah memerintahkan 50 waktu salat dalam sehari."
Nabi Musa terkejut dan segera berkata, "Wahai saudaraku, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu menunaikan perintah itu. Aku sudah mengurus Bani Israel dan aku tahu betapa beratnya bagi manusia untuk menjalankan ibadah sebanyak itu." Rasulullah yang selalu memikirkan umatnya mendengarkan nasihat Nabi Musa. Dengan rasa hormat, beliau kembali menghadap Allah. Di hadapan Allah, Rasulullah memohon dengan lembut, "Ya Allah, umatku tidak akan mampu menunaikan 50 waktu salat. Mohon ringankanlah beban mereka." Allah dengan kasih sayangnya mengurangi perintah itu menjadi 40 waktu. Rasulullah menerima dengan penuh rasa syukur, lalu kembali menemui Nabi Musa. Namun, Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya. Kembalilah dan mintalah keringanan lagi." Rasulullah kembali menghadap Allah. Dalam sujud yang penuh khusyuk beliau memohon, "Ya Allah, hamba-Mu memohon keringanan lagi untuk umatku." Dengan kasih sayangnya, Allah mengurangi jumlah salat menjadi 30 waktu. Rasulullah kembali menemui Nabi Musa, tetapi beliau masih mendapatkan tanggapan yang sama. "Kembalilah," kata Nabi Musa lagi, "mintalah lebih banyak keringanan. Aku tahu manusia, mereka tidak akan sanggup." Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan jumlah salat terus dikurangi sedikit demi sedikit. Dari 30 menjadi 20, lalu 10, hingga akhirnya Allah menetapkan 5 waktu salat dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Ini adalah 5 waktu salat, tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Keputusanku tidak akan berubah." Mendengar hal itu, Rasulullah merasa lega dan penuh syukur. Dengan cinta dan ketundukan, beliau berkata, "Aku menerima dengan sepenuh hati, ya Allah, Engkau Maha Penyayang." Ketika Rasulullah kembali menemui Nabi Musa untuk terakhir kalinya, Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan. Umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya." Namun kali ini Rasulullah menjawab dengan lembut, "Wahai Musa, aku malu untuk kembali kepada Tuhanku. Aku telah menerima 5 waktu salat ini dengan penuh rasa syukur." Nabi Musa tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Kalau begitu, sampaikan kepada umatmu bahwa ini adalah rahmat besar dari Allah. Semoga mereka menjaganya dengan sebaik-baiknya." Dalam perjalanan kembali ke bumi, hati Rasulullah dipenuhi rasa syukur. Beliau menyadari bahwa perintah salat ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga hadiah istimewa dari Allah untuk umatnya. Beliau merenungkan betapa luas kasih sayang Allah kepada umatnya. "Ya Allah," bisik Rasulullah dalam doanya, "Engkau telah memberikan keringanan yang luar biasa bagi umatku. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang bersyukur dan istiqamah dalam menjaga salat. Setiap langkah dalam perjalanan pulang terasa ringan karena dipenuhi harapan." Rasulullah membayangkan umatnya yang kini hanya diwajibkan salat 5 waktu, tetapi tetap memperoleh pahala seperti 50 waktu. "Aku akan menyampaikan kabar ini dengan penuh kebahagiaan," ujar Rasulullah kepada Jibril. Jibril tersenyum dan berkata, "Umatmu sungguh diberkahi, wahai Rasulullah." Dalam perjalanan luar biasa ini, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesarannya sebagai peringatan bagi umat manusia. Jibril yang setia mendampingi beliau menunjukkan berbagai gambaran nyata tentang akibat dari dosa-dosa yang dilakukan manusia. Setiap peristiwa yang disaksikan Rasulullah membawa hikmah mendalam hingga hati beliau dipenuhi rasa iba dan kekhawatiran. Pada suatu saat Jibril menghadirkan 2 bejana. Salah satunya berisi susu sementara yang lain berisi khamar. Dengan lembut Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, pilihlah salah satu di antara keduanya." Rasulullah menatap kedua bejana itu dengan saksama. Tanpa ragu beliau mengambil bejana berisi susu. Jibril tersenyum penuh makna dan berkata, "Engkau telah memilih fitrah, wahai Muhammad. Seandainya engkau memilih khamar, umatmu akan tersesat." Mendengar ucapan itu, Rasulullah mengangguk penuh rasa syukur. Beliau menyadari bahwa pilihannya bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga cerminan dari kebijaksanaan ilahi. Pilihan itu menjadi simbol petunjuk bagi umatnya, menegaskan jalan yang lurus dalam ajaran Islam. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang mengguncang hati.
beliau menyaksikan sekelompok orang dengan bibir tebal seperti bibir unta. Mereka mengambil bara api neraka dengan mulut mereka, lalu api itu membakar tubuh mereka dari dalam hingga keluar melalui dubur mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka ini?" Jibril menjawab dengan suara yang berat, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim." Allah telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." An-Nisa 10. Rasulullah terdiam, dadanya sesak oleh kesedihan. Beliau membayangkan bagaimana anak-anak yatim yang lemah telah dizalimi, sementara mereka yang berbuat kezaliman kini menerima balasan yang mengerikan. Betapa dahsyatnya hukuman ini, gumam Rasulullah, seraya memohon perlindungan kepada Allah agar umatnya dijauhkan dari perbuatan tersebut. Tak lama kemudian, Rasulullah melihat pemandangan lain yang tak kalah mengerikan. Sekelompok orang tergeletak di tanah dengan perut yang membesar hingga mereka tak mampu bergerak. Mereka tersiksa, sementara berbagai makhluk menginjak-injak tubuh mereka tanpa henti. Rasulullah menatap pemandangan itu dengan ngeri, lalu bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Al-Baqarah 275. Air mata perlahan jatuh di wajah Rasulullah. "Betapa banyak manusia yang terpedaya oleh gemerlap dunia yang fana," ucap beliau lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Rasulullah kemudian menyaksikan pemandangan lain yang tak kalah memilukan. Beliau melihat sekelompok orang yang di hadapan mereka tersedia daging segar dan lezat. Namun alih-alih memilih daging yang baik itu, mereka justru memakan bangkai yang telah membusuk dan berbau menyengat. Rasulullah mengerutkan dahi, merasa heran dengan apa yang dilihatnya. "Mengapa mereka melakukan hal ini, wahai Jibril?" tanya beliau. Jibril pun menjelaskan, "Mereka adalah para pezina. Mereka meninggalkan yang halal dan suci, yaitu pasangan sah mereka, tetapi justru memilih yang haram dan najis." Mendengar penjelasan itu, Rasulullah merasakan kepedihan yang mendalam. Hatinya terasa berat membayangkan umatnya yang terjerumus dalam dosa besar ini. Beliau menundukkan kepala, memejamkan mata, lalu berdoa, "Ya Allah, lindungilah umatku dari perbuatan keji ini. Jadikan mereka hamba-hamba yang menjaga kehormatan dan kesucian diri." Setelah menyaksikan berbagai pemandangan yang mengerikan itu, Rasulullah merasakan campuran kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Beliau menengadahkan tangan dan memohon, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuntunlah umatku ke jalan yang lurus. Jauhkan mereka dari perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam azab-Mu." Melihat kesedihan Rasulullah, Jibril berkata dengan lembut, "Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah telah menetapkan peringatan ini agar umatmu sadar dan kembali kepadanya. Perjalanan ini bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi juga pengingat bagi Rasulullah tentang beratnya tugas sebagai pemimpin umat." Namun di balik semua itu, beliau tetap menaruh harapan besar bahwa umatnya akan menjadi umat terbaik yang menjalankan amanah Allah dengan penuh keimanan. Sekembalinya ke bumi, Rasulullah semakin bertekad untuk berdakwah dengan penuh kesabaran, menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Meskipun berbagai tantangan dan penolakan menghadang, peristiwa-peristiwa luar biasa yang beliau alami selama Isra Mi'raj menjadi sumber kekuatan dan dorongan untuk terus menyebarkan risalah Islam demi keselamatan umat manusia. Setelah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, Rasulullah akhirnya kembali ke Makkah dengan hati yang penuh rasa syukur serta tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Malam masih sunyi ketika beliau tiba, dan keesokan harinya, beliau segera mengumpulkan kaum Quraisy. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, semalam aku telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dan dari sana aku naik ke langit untuk menemui Tuhanku." Mendengar perkataan tersebut, orang-orang Quraisy justru tertawa terbahak-bahak. Salah seorang di antara mereka mengejek, "Apakah engkau mengira kami akan percaya bahwa engkau mampu menempuh perjalanan sejauh itu hanya dalam satu malam? Muhammad, ini sungguh tidak masuk akal." Kerumunan itu pun semakin gaduh dengan cemoohan dan ejekan. Mereka berusaha menciptakan suasana yang penuh hinaan, berharap dapat menggoyahkan keyakinan Rasulullah. Namun, beliau tetap tenang dan berkata, "Aku hanya menyampaikan apa yang telah aku alami. Jika kalian tidak percaya, tanyakanlah kepadaku tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa." Kaum Quraisy melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Rasulullah berbohong. Mereka pun menantang, "Jika benar engkau pergi ke Masjidil Aqsa, jelaskan seperti apa bentuk bangunannya." Allah pun menolong Rasulullah dengan menampakkan Masjidil Aqsa di hadapan beliau, seolah-olah beliau sedang berdiri di depannya. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjelaskan secara rinci setiap ciri Masjidil Aqsa, dari pintu-pintunya hingga sudut-sudutnya. Wajah-wajah kaum Quraisy berubah bingung. Salah seorang di antara mereka mencoba mencari celah untuk membantah, tetapi setiap pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan tepat oleh Rasulullah. Meskipun demikian, hati mereka tetap keras dan enggan mengakui kebenaran yang ada di hadapan mereka. Di tengah kerumunan itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berdiri dengan tegap. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku mempercayainya. Demi Allah, aku membenarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Bahkan jika beliau menyampaikan hal yang lebih dari ini, aku tetap akan meyakininya." Ucapan Abu Bakar seketika mematahkan keraguan dan ejekan kaum Quraisy. Beliau menunjukkan keimanan yang kokoh serta membuktikan bahwa ada orang yang memahami kebesaran peristiwa ini. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan. Julukan ini menjadi bukti keimanannya yang luar biasa, serta cintanya yang tulus kepada Rasulullah. Kisah Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik Rasulullah, tetapi juga menjadi bukti kebesaran Allah, ujian keimanan, serta pelajaran berharga bagi umat manusia. Dengan penuh keteguhan, Rasulullah menyampaikan, "Apa yang aku sampaikan adalah kebenaran. Bagi mereka yang beriman, perjalanan ini merupakan tanda kebesaran Allah. Bagi yang menolak mempercayainya, hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk." Para sahabat yang mendengar kisah ini merasakan hatinya dipenuhi kekaguman dan semakin mencintai Rasulullah. Umar bin Khattab dengan suara yang bergetar berkata, "Engkau adalah utusan Allah yang penuh kasih sayang. Umat ini sungguh beruntung memiliki engkau sebagai pembimbing mereka." Setelah menghadapi cemoohan serta penghinaan dari kaum Quraisy, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Dengan suara penuh kelembutan, beliau berdoa, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku. Lembutkan hati mereka agar menerima kebenaran-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat dalam kesombongan mereka." Malam itu, Rasulullah duduk dalam keheningan, merenungkan amanah besar yang harus beliau emban. Namun, di balik segala tantangan yang menghadang, beliau tetap merasakan ketenangan, karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi tonggak sejarah yang mengajarkan manusia tentang kekuatan iman, kebesaran Allah, serta cinta seorang nabi kepada umatnya. Rasulullah adalah cahaya yang membimbing umatnya keluar dari kegelapan menuju sinar keimanan. Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang syarat makna. Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami." Al-Isra 1. Perjalanan ini menegaskan kedudukan Rasulullah sebagai Nabi terakhir dan meneguhkan pentingnya salat sebagai pilar utama dalam agama. Selain itu, peristiwa ini menjadi pelipur lara bagi Rasulullah di tengah duka mendalam yang beliau rasakan. Isra Mi'raj membuktikan bahwa di balik setiap cobaan, selalu ada pertolongan Allah yang menguatkan. Rasulullah kembali dari perjalanan itu dengan semangat baru untuk terus menyebarkan dakwah.
dan menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa di balik setiap ujian terdapat hikmah besar yang menanti. Setelah dakwah Rasulullah mulai mendapat sambutan dari sebagian penduduk Yatsrib, hasil dari pertemuan dengan 6 pemuda pada musim haji sebelumnya membuahkan hasil yang luar biasa. Keenam pemuda tersebut menyampaikan ajaran Islam kepada kaumnya di Madinah, yang membuat mereka semakin tertarik untuk mengenal agama ini lebih dalam. Pada musim haji tahun berikutnya, yakni tahun ke-12 kenabian, 12 orang dari Yatsrib datang menemui Rasulullah di Aqabah. Dari 12 orang ini, 5 di antaranya adalah mereka yang sebelumnya telah berjanji setia kepada Rasulullah pada tahun sebelumnya. Kelima orang tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harits bin Rifa'ah bin Afra, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Mereka telah lebih dahulu masuk Islam dan kembali ke Yatsrib untuk menyebarkan ajaran ini kepada kaumnya. Berkat usaha mereka, 7 orang lainnya tertarik untuk bergabung dan ikut serta dalam pertemuan dengan Rasulullah pada musim haji berikutnya. Ke-7 orang yang baru berjanji setia kepada Rasulullah adalah Mu'adz bin Harits bin Afra, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Ash-Shamit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Abu Haytham bin At-Tayhan, Wa'im bin Sa'idah. 2 nama terakhir, Abu Haytham bin At-Tayhan dan Wa'im bin Sa'idah, berasal dari suku Aus, sementara yang lainnya berasal dari suku Khazraj. Para pemuda ini membawa semangat baru, mencerminkan keinginan masyarakat Yatsrib untuk memeluk Islam dan mendukung perjuangan Rasulullah. Peristiwa ini menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam terbentuknya komunitas Muslim yang kelak dikenal sebagai kaum Ansyar, para penolong agama Allah. Malam itu suasana di Mina begitu sunyi. Angin malam membawa hawa dingin, seakan menyelimuti rahasia besar yang akan segera terungkap. Rasulullah dengan penuh harapan kepada Allah menanti kedatangan rombongan dari Yatsrib, Madinah. Hati beliau dipenuhi doa, memohon agar perjuangan dakwah ini mendapat sambutan yang baik. Di antara gemerisik angin dan langkah-langkah para peziarah lainnya, tampak sekelompok pemuda berjalan mendekati Aqabah. 12 orang yang membawa harapan baru bagi penyebaran Islam kini berdiri di hadapan Rasulullah. Mereka adalah utusan dari kaum Aus dan Khazraj. Beberapa di antaranya telah bertemu dengan beliau pada musim haji sebelumnya. Wajah-wajah mereka memancarkan ketulusan, mencerminkan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi awal perubahan besar bagi tanah Yatsrib. Rasulullah menyambut mereka dengan senyuman penuh kehangatan. Kalian telah datang pada malam yang penuh berkah. Mari kita berbincang tentang janji yang akan kalian ikrarkan, ujar beliau dengan suara yang menenangkan. Di bawah cahaya redup bintang, Rasulullah berbicara dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Aku meminta kalian untuk berjanji atas 6 hal. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berdusta, dan tidak bermaksiat kepadaku dalam hal kebaikan. Para pemuda itu saling bertukar pandangan. Salah seorang dari mereka, Ubadah bin Ash-Shamit, mengangkat suaranya dengan penuh keyakinan. Demi Allah kami berjanji akan menepati semua ini. Kami yakin engkau adalah utusan Allah, dan kami siap melindungi serta mendukung dakwahmu dengan segenap jiwa dan raga kami. Satu persatu, mereka mengulurkan tangan kepada Rasulullah, meneguhkan janji suci yang kelak akan mengubah sejarah Islam. Tangis haru dan tekad memenuhi malam itu. Abu Haytham, salah seorang di antara mereka, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kami peroleh jika kami setia menepati janji ini?" Dengan penuh kelembutan, Rasulullah menjawab, "Surga." Mendengar jawaban itu, seluruh rombongan serempak berkata, "Kami rela mengorbankan segalanya demi surga." Setelah peristiwa bersejarah itu, Rasulullah merasakan bahwa cahaya Islam mulai menyebar lebih luas. Namun tantangan baru menanti di Yatsrib. Beliau harus memastikan bahwa ajaran Islam dipahami dengan benar oleh kaum Ansar di sana. Oleh karena itu, Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang lembut tutur katanya, cerdas dan memiliki keimanan yang kokoh.
Sebelum keberangkatan, Rasulullah memanggil Mus'ab secara pribadi dan berpesan, "Wahai Mus'ab, tugas ini tidaklah ringan. Engkau akan membawa Islam ke tanah yang baru. Bimbinglah mereka dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Aku berdoa agar Allah memudahkan perjalananmu." Dengan penuh ketundukan, Mus'ab menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan menjalankan tugas ini dengan segenap jiwaku." Bermodal doa Rasulullah, Mus'ab berangkat ke Yatsrib bersama rombongan. Sesampainya di sana, ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah seorang pemuda yang sebelumnya telah berbaiat kepada Rasulullah. Perjalanan dakwah Mus'ab di Yatsrib menjadi bukti keindahan Islam yang mampu menyentuh hati. Dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, ia berhasil menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Yatsrib. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika ia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, dua pemimpin suku yang awalnya menentang Islam. Suatu hari, Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan Usaid bin Hudhair untuk menemui Mus'ab dan As'ad dengan maksud mengusir mereka. Dengan wajah tegas dan tombak di tangannya, Usaid mendekati keduanya, lalu berkata dengan keras, "Apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah atau kami akan memaksa kalian pergi." Namun Mus'ab tetap tenang. Dengan penuh kelembutan ia berkata, "Wahai Usaid, duduklah sebentar dan dengarkan apa yang kami sampaikan. Jika setelah itu engkau tidak menyukainya, kami akan pergi." Usaid setuju. Ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk. Dengan penuh keteduhan, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan keesaan Allah dan keindahan Islam. Hati Usaid bergetar. Kata-kata ini bukan buatan manusia, gumamnya. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab, Usaid bertanya, "Bagaimana cara seseorang masuk Islam?" Mus'ab tersenyum. "Cukup dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Dengan penuh haru Usaid mengucapkan syahadat. Ia segera kembali menemui Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, "Pergilah dan dengarkan apa yang mereka sampaikan. Aku yakin mereka membawa kebenaran." Ketika Sa'ad mendatangi Mus'ab dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ia pun merasakan hal yang sama. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Masuk Islamnya Sa'ad dan Usaid menjadi titik balik yang luar biasa. Seluruh suku mereka berbondong-bondong mengikuti jejak mereka, hingga hampir tidak ada rumah di Yatsrib kecuali di dalamnya terdapat seorang Muslim. Setelah 1 tahun berdakwah di Yatsrib, Mus'ab kembali ke Makkah untuk menyampaikan laporan kepada Rasulullah. Dengan wajah berseri-seri, Mus'ab bin Umair berkata, "Wahai Rasulullah, penduduk Yatsrib menerima Islam dengan hati yang lapang. Kini, cahaya Islam telah menyebar ke seluruh penjuru kota." Rasulullah tersenyum haru. "Alhamdulillah, Allah telah memberikan pertolongannya kepada kita. Engkau telah menjalankan tugas ini dengan sangat baik, wahai Mus'ab." Para sahabat yang mendengar kabar tersebut turut bersyukur. Mereka menyaksikan bagaimana cahaya Islam mulai menerangi Jazirah Arab. Namun, mereka juga menyadari bahwa perjuangan belum usai. Perjalanan dakwah masih panjang dan pengorbanan akan terus diperlukan. Peristiwa Baiat Aqabah pertama menjadi bukti awal dukungan kaum Ansyar kepada Rasulullah. Mereka tidak hanya berikrar untuk beriman, tetapi juga bersumpah melindungi beliau dengan segenap jiwa dan raga. Janji setia ini menjadi fondasi awal bagi terbentuknya komunitas Muslim di Madinah, yang kelak akan menjadi pusat kekuatan Islam. Pada malam setelah baiat tersebut, Rasulullah berdoa dengan penuh ketulusan. Dengan suara lembut, beliau mengucap, "Ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada mereka yang telah beriman. Jadikan mereka penolong agamamu, kokohkan hati mereka, dan satukan umat ini dalam cinta kepadamu." Malam itu menjadi saksi bagi babak baru dalam perjalanan Islam. Cahaya keimanan yang mulai bersinar di Makkah, kini telah menjalar ke Yatsrib, membawa secercah harapan bagi kaum Muslim. Baiat Aqabah pertama adalah langkah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang sejarah dunia. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, sebuah peristiwa penting bagi perkembangan dakwah Islam pun tiba.
sebanyak 73 pria dan 2 wanita dari Yatsrib datang ke Makkah bergabung dengan rombongan kaum musyrik yang sedang menunaikan ibadah haji. Namun tujuan mereka bukan sekadar menjalankan ritual haji, melainkan untuk berbaiat kepada Rasulullah. Bentuk kesetiaan mereka terhadap perjuangan Islam. Di tengah kesibukan musim haji, para penduduk Yatsrib berkomunikasi secara rahasia dengan Rasulullah dan sepakat untuk bertemu di Lembah Aqabah, dekat Jumrah Ula di Mina. Pertemuan ini dirancang berlangsung di tengah malam yang sunyi, agar tidak tercium oleh kaum Quraisy yang selalu mengawasi gerak-gerik Rasulullah. Malam itu begitu hening, hanya suara desiran angin yang menemani mereka. Dengan hati-hati, para peserta baiat meninggalkan perkemahan mereka satu persatu. Para lelaki melangkah dengan wajah penuh kesungguhan, sementara 2 wanita, Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Ammarah, dan Asma binti Amr, Ummu Mani, ikut serta dengan tekad yang sama. Hati mereka berdegup kencang, menyadari bahaya besar yang mengintai jika pertemuan ini sampai diketahui oleh Quraisy. Di sisi lain, Rasulullah menuju tempat pertemuan didampingi pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu, Abbas belum memeluk Islam, tetapi cintanya kepada keponakannya membuatnya rela hadir untuk memberikan dukungan. "Wahai keponakanku," ujar Abbas dengan suara pelan namun penuh wibawa, "engkau tahu betapa besar risiko pertemuan ini. Jika mereka benar-benar setia, maka engkau akan menemukan pelindung sejati. Namun jika mereka tidak mampu menanggung konsekuensinya, maka engkau harus berhati-hati." Rasulullah tersenyum penuh keyakinan. "Paman, aku percaya mereka telah siap dengan segala risikonya." Setibanya di lembah, para peserta berkumpul dalam lingkaran kecil di hadapan Rasulullah. Suasana begitu hening, hanya terdengar helaan napas mereka yang menahan ketegangan. Rasulullah pun membuka pembicaraan dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Wahai kaum Ansyar, atas dasar apakah kalian berjanji setia kepadaku?" Jabir bin Abdullah, salah satu dari mereka, menjawab dengan penuh kerendahan hati. "Atas dasar apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjelaskan isi baiat tersebut: tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berdusta, tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal kebaikan, akan menolong Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raga, seperti melindungi diri dan keluarga mereka. "Jika kalian menepati janji ini," lanjut Rasulullah, "maka balasan bagi kalian adalah surga." Mata para peserta baiat berkaca-kaca mendengar janji mulia tersebut. Satu persatu mereka maju untuk berbaiat kepada Rasulullah dengan berjabat tangan. Namun, bagi 2 wanita yang hadir, Rasulullah cukup mengambil baiat mereka melalui ucapan tanpa bersentuhan, karena beliau tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nusaybah binti Ka'ab maju dengan penuh keyakinan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan berdiri bersamamu dalam kebaikan dan perjuangan ini." Rasulullah tersenyum hangat. "Allah akan membalas kesetiaanmu dengan keberkahan yang tiada akhir." Setelah baiat selesai, Rasulullah meminta mereka untuk menunjuk 12 orang sebagai pemimpin atau naqib yang bertanggung jawab membimbing kaum muslimin dalam mengamalkan ajaran Islam. Mereka pun memilih 12 orang tersebut, terdiri dari 11 orang dari suku Khazraj dan 1 orang dari suku Aus. Nama-nama mereka adalah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Rafi' bin Malik, Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Ash-Shamid, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr, Sa'ad bin Khaythamah, Abdullah bin Amr bin Haram, Usaid bin Hudair, Abu Haytham bin At-Tayhan dari suku Aus. Rasulullah kemudian menasihati mereka dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Wahai para naqib, tugas kalian adalah menjadi pelindung dan pembimbing bagi kaum kalian. Jangan pernah lengah dalam menjalankan amanah ini." Ketika pertemuan ini hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari puncak bukit. Itu adalah suara setan yang berteriak lantang, "Wahai penduduk Makkah, Muhammad dan orang-orang Yatsrib sedang bersekongkol di Aqabah untuk menyerang kalian." Teriakan itu memecah kesunyian malam, membuat hati mereka berdebar.
para peserta baiat menoleh ke arah Rasulullah, siap bertindak jika diperlukan. Namun Rasulullah mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka tetap tenang. "Belum saatnya kita mengangkat senjata," ujar Rasulullah. "Allah belum memerintahkan kita untuk itu. Kembalilah ke perkemahan kalian dengan tenang, jangan menimbulkan kecurigaan." Dengan berat hati, mereka mengikuti perintah Rasulullah. Para peserta kembali menyelinap ke perkemahan mereka dan berpura-pura tidur meskipun hati mereka kini dipenuhi tekad yang semakin kuat. Keesokan paginya, berita tentang pertemuan rahasia itu telah menyebar di kalangan kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy segera mendatangi perkemahan rombongan Yatsrib dengan wajah penuh kecurigaan. Salah seorang pemimpin Quraisy berbicara dengan nada marah, "Kami tahu kalian telah bertemu dengan Muhammad. Apakah benar kalian berencana melindunginya dan membawa ajarannya ke Yatsrib?" Namun pemimpin rombongan Yatsrib yang tidak mengetahui pertemuan rahasia tersebut menjawab dengan tenang, "Kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami datang ke sini hanya untuk menunaikan ibadah haji." Para muslim yang ikut dalam baiat saling berpandangan, berusaha menahan diri agar tidak mengungkapkan apapun. Akhirnya kaum Quraisy tidak menemukan bukti dan terpaksa kembali dengan tangan hampa. Namun hati mereka dipenuhi kecemasan. Kini mereka menyadari bahwa Islam telah menemukan tempat berlindung yang baru di Yatsrib. Baiat Aqabah Dubra, yang juga dikenal sebagai Baiat Aqabah Kubra, menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Dari pertemuan ini, sebuah komunitas Muslim yang kuat mulai terbentuk di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memandang mereka dengan penuh haru. "Kalian adalah para penolong agama Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kalian," ucap beliau dengan suara bergetar. Mata para peserta baiat pun berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa janji yang telah mereka ikrarkan bukanlah hal yang ringan, melainkan sebuah komitmen untuk berjuang di jalan Allah hingga akhir hayat. Malam itu meskipun gelap menyelimuti, hati mereka bersinar terang oleh iman dan tekad yang membara. Baiat ini bukan sekadar awal dari perjalanan hijrah, tetapi juga permulaan era baru dalam sejarah Islam, di mana kebenaran akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baiat Aqabah II menjadi titik terang bagi kaum muslimin di Makkah. Setelah sekian lama hidup di bawah tekanan dan siksaan, akhirnya Islam memiliki tempat perlindungan baru di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Atas izin Allah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Para sahabat Rasulullah harus menghadapi berbagai risiko besar, ancaman kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namun, keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah membuat mereka siap meninggalkan segalanya demi agama ini. Satu persatu kaum muslimin mulai berhijrah. Mereka melakukannya dengan hati-hati, secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di antara pelopor hijrah terdapat keluarga Yasir, keluarga Abu Salamah, serta Suhaib bin Sinan. Masing-masing memiliki kisah penuh pengorbanan. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengenang peristiwa itu dengan mata berkaca-kaca. Ketika Abu Salamah hendak berhijrah ke Madinah, keluargaku dan keluarga suamiku saling berebut untuk menahan kami. Mereka memisahkanku dari suamiku, sementara anak kami, Salamah, direbut dari pelukanku. Kenangnya dengan suara bergetar. Setiap hari Ummu Salamah duduk di pinggir jalan, menangis meratapi perpisahannya dengan suami dan anaknya. Hingga setahun berlalu, keluarganya akhirnya merasa iba dan mengizinkannya pergi. Namun, ia harus mencari putranya terlebih dahulu. Dengan tekad yang kuat, ia menempuh perjalanan panjang untuk menyusul suaminya. "Demi Allah, tiada yang menemaniku selain dia. Aku berjalan sendiri, tanpa tahu apa yang akan terjadi," katanya. Akhirnya, Ummu Salamah berhasil berkumpul kembali dengan Abu Salamah di Madinah. Sementara itu, Suhaib bin Sinan, yang dikenal sebagai Suhaib Ar-Rumi, harus mengorbankan seluruh hartanya agar bisa berhijrah. Dalam perjalanan, ia dicegat oleh para pemuda Quraisy yang mengancamnya. "Kau tidak boleh pergi, Suhaib. Kau datang ke Makkah dalam keadaan miskin. Lalu setelah menjadi kaya,
Kau ingin pergi begitu saja? Ujar salah seorang dari mereka. Dengan tenang Suhaib menjawab, bagaimana jika aku menyerahkan seluruh hartaku? Apakah kalian akan membiarkanku pergi? Mereka pun menyetujui tawaran itu. Tanpa ragu, Suhaib meninggalkan semua miliknya demi bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Ketika tiba, Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih. Wahai Suhaib, engkau telah beruntung. Engkau telah menukar duniamu dengan akhirat, ujar beliau. Di sisi lain, Rasulullah masih berada di Makkah. Beliau menunggu perintah dari Allah sebelum memulai hijrahnya. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang masih tinggal bersama Rasulullah. Abu Bakar, yang telah menyiapkan perbekalan untuk hijrah, berulang kali bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menemanimu? Dengan lembut Rasulullah menjawab, bersabarlah wahai Abu Bakar, Allah akan memberimu kesempatan untuk menemani. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tersenyum penuh harap. Jika itu kehendak Allah, maka aku akan bersamamu wahai Rasulullah, ujarnya. Sementara itu, kaum Quraisy semakin gelisah. Kepergian para sahabat ke Madinah membuat mereka cemas. Mereka khawatir Rasulullah dan para pengikutnya akan membangun kekuatan di sana, lalu kembali untuk menantang kekuasaan mereka. Karena itu, para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan darurat di Darun Nadwa, tempat musyawarah mereka. Dengan nada penuh kebencian, Abu Jahal membuka pembicaraan. Muhammad harus dihentikan. Jika tidak, dia akan kembali bersama pasukannya dan menghancurkan kita semua. Salah seorang pemimpin Quraisy mengusulkan, kita tahan saja dia, penjarakan hingga akhir hayatnya. Namun seorang pria tua yang hadir, yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai manusia, menolak ide itu. Tidak, jika kalian menahannya, pengikutnya pasti akan datang membebaskannya, ujarnya. Abu Jahal lalu mengusulkan rencana licik. Kita tunjuk satu pemuda dari setiap suku untuk menyerangnya secara bersamaan. Dengan begitu, tanggung jawabnya terbagi dan Bani Hashim tidak akan mampu membalas dendam. Para pemimpin Quraisy menyetujui usulan itu. Wajah mereka dipenuhi kebencian. Setan yang hadir dalam pertemuan itu pun mendukung rencana tersebut. Namun, di tengah ancaman yang mengintai, pertolongan Allah turun melalui malaikat Jibril. Dengan wajah penuh ketegasan, Jibril turun membawa perintah langsung dari Allah. Wahai Muhammad, ucapnya dengan lembut namun tegas, orang-orang Quraisy telah bersekongkol untuk membunuhmu malam ini. Allah telah mengizinkanmu untuk berhijrah. Bersiaplah, wahai Nabi Allah, karena perjalanan ini akan penuh rintangan. Namun ketahuilah, Allah selalu bersamamu. Mendengar kabar itu, Rasulullah segera bersiap. Meski bahaya mengintai, keyakinan beliau kepada Allah tak sedikit pun goyah. Dengan langkah mantap, beliau menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu siang hari, ketika kebanyakan orang berdiam diri di rumah karena terik matahari, Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Bakar. Dari dalam terdengar suara sahabatnya, "Siapa di luar?" "Aku Muhammad," jawab Rasulullah dengan tenang. Abu Bakar segera membuka pintu. Melihat wajah Rasulullah yang serius, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa kabar penting akan disampaikan. Tanpa berlama-lama, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, hanya engkau yang kupilih untuk menemani hijrah ini. Bersiaplah." Air mata Abu Bakar menetes mendengar kepercayaan yang diberikan Rasulullah. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku telah menantikan saat ini, wahai Rasulullah. Aku telah menyiapkan segalanya untuk menemanimu. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menjadi pendampingmu dalam perjalanan ini." Tanpa menunda waktu, Abu Bakar segera mengumpulkan keluarganya. Ia meminta anak-anaknya Abdullah dan Asma untuk membantu persiapan hijrah. Abdullah bertugas memantau gerak-gerik kaum Quraisy, sementara Asma menyiapkan bekal makanan. Keledai yang telah disiapkan untuk perjalanan ini diperiksa kembali agar dalam kondisi terbaik. "Wahai Rasulullah," ujar Abu Bakar dengan senyum penuh keyakinan, "segala persiapan telah aku lakukan. Kita hanya menunggu perintahmu." Rasulullah tersenyum penuh rasa syukur. "Kita akan menanti hingga malam tiba. Allah pasti akan menunjukkan jalan bagi kita." Malam pun menyelimuti Makkah. 11 pemuda dari berbagai suku bersiap melaksanakan rencana mereka. Dengan pedang terhunus, mereka mengepung rumah Rasulullah.
yakin bahwa malam itu akan menjadi akhir dari dakwah beliau. Di dalam rumah, Rasulullah tetap tenang. Beliau tahu bahwa rencana Allah selalu lebih unggul dari tipu daya manusia, sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap, memenjarakan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka merancang tipu daya, tetapi Allah menggagalkannya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal 30. Sebelum meninggalkan rumah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan tugas penting kepadanya. Wahai Ali, malam ini aku harus pergi. Aku ingin engkau tidur di tempatku dengan mengenakan selimut hijau milikku. Kaum Quraisy akan mengira aku masih di sini, ujar Rasulullah dengan lembut. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kepercayaan yang besar kepada Rasulullah. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku rela mengorbankan nyawaku demi melindungimu, wahai Rasulullah. Pergilah dengan tenang, aku akan memastikan mereka tertipu olehku." Rasulullah tersenyum, lalu memeluk Ali dengan erat. "Wahai Ali, jangan khawatir. Allah bersamamu dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Ali pun berbaring di tempat tidur Rasulullah, mengenakan selimut hijau yang biasa digunakan beliau. Hatinya dipenuhi keberanian, tetapi juga rasa rindu kepada Rasulullah. Di luar rumah, para pemuda Quraisy bersiap siaga. Mereka yakin bahwa Rasulullah masih tertidur di dalam. "Pastikan pedang kalian tajam," ujar salah satu dari mereka dengan penuh semangat. "Kali ini, kita tidak akan gagal. Besok pagi Makkah akan terbebas dari Muhammad." Namun mereka lupa satu hal, bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi Rasulullah. Saat malam semakin larut, Rasulullah bersiap meninggalkan rumah. Dengan tenang, beliau membuka pintu. Allah telah menutup penglihatan para pengepung sebagaimana firman-Nya. "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Lalu kami tutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Yasin ayat 9. Rasulullah melangkah dengan penuh keyakinan. Udara malam terasa dingin, tetapi hati beliau tetap hangat dengan keimanan kepada Allah. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon perlindungannya. Saat melewati para pengepung, tidak seorang pun yang menyadari keberadaan beliau. Sebagai bentuk ironi terhadap rencana mereka, Rasulullah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kepala para pengepung satu persatu. Mereka tetap diam di tempat, yakin bahwa target mereka masih tertidur di dalam rumah. Saat fajar hampir menyingsing, seorang pria dari Quraisy datang mendekati para pengepung. Melihat mereka masih berjaga, ia bertanya, "Apa yang kalian tunggu di sini?" "Kami menanti Muhammad," jawab mereka serempak. Orang itu tertawa kecil. "Kalian sudah tertipu. Muhammad telah pergi meninggalkan kalian. Bahkan, dia sempat menaburkan tanah di atas kepala kalian." Mendengar itu, para pengepung saling berpandangan. Mereka baru menyadari bahwa kepala mereka penuh dengan debu. Dengan kemarahan yang membara, mereka bergegas masuk ke dalam rumah, pedang di tangan, siap menyerang. Namun, yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib, yang masih berbaring di tempat tidur. Ali membuka matanya dan menatap mereka dengan tenang. Salah satu dari mereka berteriak, "Di mana Muhammad?" Ali tersenyum kecil. "Apakah kalian pikir aku akan memberitahumu?" Amarah meluap di wajah mereka, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ali bukanlah target mereka. Dengan perasaan kecewa dan marah, mereka akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Pada malam 27 Safar, tahun ke-14 kenabian, Rasulullah dengan tenang meninggalkan rumahnya. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah beliau terperdaya oleh kehendak Allah. Mata mereka tertutup, hati mereka lengah. Dengan penuh keyakinan kepada perlindungan Allah, Rasulullah melangkah menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketukan di pintu rumah Abu Bakar di tengah malam itu menggema, bagaikan panggilan keimanan. Saat mendengar ketukan itu, Abu Bakar segera membuka pintu. Melihat Rasulullah berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kesungguhan, hatinya bergetar. "Wahai Rasulullah, apakah saatnya?" tanya Abu Bakar dengan suara lirih, namun penuh antusias.
Benar, wahai sahabatku, Allah telah mengizinkan kita untuk berhijrah, jawab Rasulullah dengan lembut namun tegas. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Abu Bakar. Aku telah menyiapkan 2 unta untuk perjalanan kita, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menemanimu, ujarnya penuh ketulusan. Rasulullah tersenyum penuh kasih. Bersiaplah, wahai Abu Bakar. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi yakinlah, Allah selalu bersama kita. Mereka berdua keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar, menghindari pandangan mata kaum musyrik. Malam yang sunyi menjadi saksi perjalanan 2 insan yang membawa misi besar bagi dunia. Abu Bakar berjalan di samping Rasulullah, hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus kewaspadaan. Wahai Rasulullah, jika musuh mengejar kita, aku rela mengorbankan nyawaku demi melindungimu, ucap Abu Bakar dengan penuh ketulusan. Jangan khawatir, wahai Abu Bakar, Allah adalah pelindung kita. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya, jawab Rasulullah, menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Menyadari bahwa kaum Quraisy pasti akan mengejar mereka ke arah utara menuju Madinah, Rasulullah memutuskan untuk mengambil jalur yang berlawanan. Mereka berjalan ke arah selatan, menuju negeri Yaman, melangkah hati-hati di bawah kegelapan malam. Wahai Abu Bakar, jalur ini akan membuat kita lebih aman. Kaum Quraisy tidak akan menduga kita mengambil arah ini. Jelas Rasulullah tentang strategi perjalanan mereka. Abu Bakar mengangguk. Engkau selalu bijaksana, wahai Rasulullah. Aku sepenuhnya percaya pada keputusanmu. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka harus menapaki padang pasir yang dingin dengan tanah berkerikil yang tajam menusuk telapak kaki. Namun, semangat mereka tak pernah surut. Sepanjang perjalanan Abu Bakar terus menoleh ke belakang, matanya waspada memeriksa keadaan. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau terus menoleh ke belakang? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku khawatir ada bahaya yang mengintai. Jika musuh datang, biarkan aku yang menghadapi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, jawab Abu Bakar dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Rasulullah meletakkan tangannya di bahu sahabatnya. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah selalu bersama kita. Sahabat Coba Islam episode ke-6 ini kita akhiri sampai di sini. Kisah perjalanan hidup Rasulullah masih panjang dan penuh hikmah. Kami mengajak sahabat Coba Islam semua untuk terus mengikuti setiap episode berikutnya agar dapat memahami dan meneladani kisah mulia ini secara menyeluruh. Semoga setiap langkah kita dalam mendalami perjalanan hidup Rasulullah membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.